Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT pada pagi hari ini. Kita bisa berkumpul dalam rangka membaca Al-Quran, ya, salah satu kewajiban kita untuk belajar. Nah, pada anak-anakku sekalian, mohon kameranya tetap di-on-kan. Ya, Kensi Rahadian, kenapa dimatikan? Inilah kameranya. Tolong yang udah nyala, yang udah nyala dicatat Bu, yang belum nyala coba dicatat, yang belum nyala ditelepon satu-satu. Jadi Bapak Bu dicatat satu-satu di situ, yang belum nyala Ibu teleponin ya. Biar ini yang ini saya yang mimpin. Oke. Kita membaca surat Luqman. Udah dibuka semua? Halo? Udah, Pak. Udah ya. Nah, nanti bacanya satu ayat berdua. yang nunjuk saya ya. Nah, saya yang nunjuk, sebelumnya saya yang baca. Nah, nanti ayat pertama sama kedua saya yang baca. Nah, sebelum kita membaca Al-Quran, maka sama-sama kita niatkan dalam hati. Kita membaca suratul Fatihah. Yang pertama, kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudian dijauhkan dari segala wabah corona dan penyakit lainnya. Dan kemudian juga kita berdoa semoga kedua orang tua kita juga selalu dalam keadaan sehat walafiat, guru-guru kita, saudara-saudara kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan kepada orang tua kita agar Allah lancarkan dalam usahanya dalam mencari nafkah untuk anak-anakku sekalian dan kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Nah, sekarang gantian berdua satu. Ayo saya tunjuk dulu ya. Bentar, saya tunjuk dulu. Oke, saya tunjuk. Bentar. Yang udah nyala jangan dimatiin lagi. Bintang ini udah nyala, kok dimatiin lagi. Oke. Yang udah nyala. Oke, sebentar. Kok jadi hilang ini tanda panahnya. Farhan Al-Fariza. Ya, Pak. Silakan, sama Balkis baca. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lanjut, Marina sama Daniel. Wa minan nasi. Kan satu. Marina sama Daniel. Ayo, baca. Wa minan nasi ma yashtari lahwal hadisi liyuttila an sabilillahi bighairi ilmin wa yatqaziha ulaika lahum azabun muhin. Wa iza tutla alaihi ayatuna wala mustakbirun ka allam yasmahaka
anna fi uzunaihi waqra fabashirhu bi azabin alim. Lanjut, Zakia sama Depras. Innalladzi. Ya. Zakia sama Depras. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatum na'im. Depras Mika nggak bisa, Pak. Ya, nggak apa-apa. Terus lihat aja. Haqqa wa huwal azizul hakim. Lanjut. Azmal sama Muhammad Rafi. Khalaqas samawati bi ghairi amatin tarawna wa alqa fil ardi rawa yang kami tamidabikum wa bassafiha min kulli dabbah wa anzalna minas sama'i ma'an batna fiha min kulli zawjin karim. Lanjut si Haryo Bimo sama Dio. Lanjut. Haryo Bimo, Dio. Hadza khalqullahi fa aruni madza khalaqal ladzina min duni baliz zalimuna fi dolalim mubin. Nah, lanjut sekarang Bintang sama Mariska. Tadi udah belum? Belum ya? Bintang Dwi Cahyo. Bintang Dwi Cahyo sama Mariska. Ya, silakan. Walaqad yaskur fa innama yaskuru nafsi wa man kafara fa innallaha ghani. Lanjut. Bintang yang satunya lagi. Bintang nggak pakai Dwi Cahyo, Bintang sama Kenshi. Ya, wal id qala Qala Luqmanu libnihi wa huwa idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Ayo lanjut. Kenshi nggak ada suaranya. Tadi suara siapa? Bintang. Ada Pak ini suara saya. Nah, tadi kok nggak baca? Nggak kepencet Pak tadi sebelumnya. Coba ulangi ya. Kenshi sama Marina sekarang. Awasoina. Ya, bareng. Awasainal insana biwalidah. Ayo lanjut. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidaika ilayyal masir. Lanjut. Ini hanggar, ada nggak hanggar nih? Kalau nggak ada, tolong ditelepon dari tadi nggak dinyalain kameranya. Nggak ada nih Bu, hanggar. Bumi ya, nih cuma nyalain Zoom doang, nggak ada suaranya. Audis, Marisabel. Iya, Audis. Ayo Audis, nyalain kameranya nyalain sama Dina Julian. Dari tadi nggak nyala. Ya udah lanjut, Audis aja. Ya Dina, Audis dan Dina, ayat 15. Wa in jahadak ayat 15. Wa in
wa in hadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti huma hibahuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila sabila anna dulu man ana summa ilayya marju'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, lanjut. Miftah Nisa, Dina jangan dimatiin lagi kameranya. Kenapa sih? Nggak seneng dilihat wajahnya ya? Ayo tetap dinyalakan. Nah, sayang. Ya. Miftahul Nisa sama Talita. Miftahul Nisa, Talita. Tadi kameranya nggak bisa nyala ya. Ayo, silakan baca Miftahul Nisa dan Talita. Surat tadi ayat 16. Ya bunayya innaha, ya, lanjut. Ya bunayya innaha in takumis kola habbatim min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihawla innallaha latifun khabir. Ya, alhamdulillah. Lanjut Talita nggak ada ya suaranya ya? Tadi suaranya Miftahul Nisa. Talita nggak ada ya? Oke, nggak ada. Naisha dari awal ini nggak nyalain kameranya juga. Ada apa enggak? Saya juga nggak tahu ini. Naisha Nur Hadi, anaknya siapa Bu? Bu Imah ya? Ya, ayo Talita. Naisha. Kalau pakai dulu sinyalnya mati hidup. Ya nggak apa-apa. Talita kok. Sinyalnya mati hidup. Sinyalnya ya, mati hidup. Naisa. Nurul Aziza. Nggak ada, ya udah lewat. Yang belum aja. Tadi Kensi sudah, Miftahul Nisa sudah. Dimas, ayo Dimas. Dimas sama Rio. Dinyalakan kameranya. Kita sambil baca. Surat 18. Wala tusa'ir. Enggak ada juga. Kaila Metia Faiza. Mutia. Ya Faiza, Kaila, nyalain kameranya. Enggak ada. Oke, saya nggak usah, kalau nggak ada nggak usah dianggap Mas hadir Bu. Itu aja dialpain aja. Dimas Saputra. Ya, oke. Berarti sudah habis ya. Rio Dwi Ramadan nggak ada nih. Saya keluarin ya, ini yang nggak cuma nyalain kameranya, saya keluarin aja dari sini. Yang nggak nyalain kameranya, saya keluarkan aja. Yang nggak, kecuali yang tadi udah informasi ke saya ya. Yang nggak ada ini saya keluarin aja ntar. Berarti anggap nggak masuk. Ayo, dicatat Bu anaknya Bu. Iya. Ya. Anak saya mau masuk nggak bisa Pak, Fahmi Pak, belum diizinkan. Udah. Oh ya udah. Metia nih yang baru masuk. Oke, lanjut. Metia Faiza. Ya. Rifki Abdullah. Kalau kamera nggak nyala, itu kan berarti suara juga bisa. Nggak ada. Nah, coba. Silakan. Kalau dipanggil harus nyaut. Naisa Nur Hadi. Naisa. Ya, semuanya ini penyakit menular ini. Saya di komputer Pak, nggak ada kameranya. Ya, pakai itu kan bisa. Ya. Oke. Fahmi masuk
tolong dinyalakan, coba baca Al-Quran. Fahmi. Sudah masuk Bu, tapi nggak nyala kameranya. Fahmi. Maaf, saya sambil minum. Hadir, Pak. Ayo, Iya, Fahmi baca. jawab, Fahmi. Ayo, baca. Luqman 18. 19 ya. Ayat 18, 19. Wala tu'sa'irha adzal. 19 sekarang 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mutalin fakhur. Mukhtalin Fakhur. fakhur. Lanjut Fahmi. Ayo lanjut. Habis Fahmi. Ini Fahmi nggak bisa nyala, kenapa kameranya? Nggak bisa, Pak, kamera. Saya lagi pakai laptop yang ada kameranya, Pak. Oh iya. Ya, lanjut Fahmi. Ya. Ayat 19 terakhir deh. Ya. Wa'sid fi ya. Waqsid fi masyika waqdu min sautika inna akara aswati la sautul hamir. Shadaqallahul azim. Yang lainnya coba tolong didengar sebentar. Ini anak-anakku sekalian, Bapak lihat, Bapak perhatikan. Tetap dinyalakan kameranya ya. Membacanya, mohon maaf sekali, masih perlu belajar ya. Nanti bisa ya difasilitasi oleh Ustazah Umi ataupun di rumah, karena penting sekali membaca Al-Quran. Sekali lagi saya mohon, ini penting buat anak-anakku sekalian. Jadi minimal di rumah kamu baca, kalau memang belum ini baca Iqra gitu, belajar Iqra. Nah, memang di Al-Quran yang ada itu yang sudah yang di mushaf yang ada memang ada tulisan Latinnya, tapi kita untuk untuk belajar itu merupakan suatu kewajiban buat kita semua. Saya contohkan bacanya. Misalkan kalau di HP itu kan sudah ada tanda-tandanya. Nih tanda bacanya nih, coba lihat sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi waq itu qolah ya. Jadi kalau ada huruf qaf mati, berhenti, qolah. Waqsid, itu ada dua qolah di situ. Fi, itu panjang bacanya. Jadi waqsid fi masyika waghbud min sautik. Kalau berhenti, kaknya mati, bukan sautika tapi sautik. Nah, itu kalau berhenti. Tapi kalau nyambung min sautika. Nah, kemudian lanjut nah itu ditahan karena itu ada tanda tasdid, gunnah ditahan. Ada tanda tasdidnya ditahan. Inna angkaro. Nah, itu angkaro karena bukan ankaro ya, karena di situ ada nun mati ketemu huruf kaf, itu huruf ikhfa. Inna angkaral awalnya panjang di situ karena mat asli. Ada alifnya. Tilau sautul hamir ya, walau sautul hamir. Nah, itu panjang alif lam mirnya panjang. Jadi perlu dipelajari bersama untuk membacanya. Untuk tajwidnya mungkin bisa nanti, tapi cara membacanya dalam bahasa Arab itu jangan diputus-putus berhentinya, karena itu kan satu kata. Kalau berhenti itu seperti kita misalkan ngomong misalkan gini, saya mau makan karena lapar gitu kan. Kalau berhenti ya mau. Nah, kan gitu kan beda artinya. Saya mau makan karena lapar. Nah, karena lapar atau karena lapar. Nah, kan juga beda. Nah, jadi harus bisa ya belajar ya. Karena belajar, kalau dalam proses belajar itu pahalanya dua. Yang pertama pahala
pahala belajar, yang kedua pahala membaca Al-Quran. Jadi kalau kita salah-salah, dihitung itu pahalanya. Walaupun kita salah, itu semuanya dihitung. Jadi satu huruf itu 10 kebaikan. Nah, kalau udah lebih dari satu huruf ini kita baca dari mulai ayat pertama tadi. Nah, tentunya ini kemudian yang kita baca surat Luqman ini, kenapa kok ada nama orang di dalam Al-Quran? Wah, berarti kalau suatu ada seseorang ataupun ada nama seseorang di dalam Al-Quran, berarti Allah menginginkan bahwa manusia belajar dari orang tersebut. Nah, Allah mengabadikan Luqman ini di dalam Al-Quran karena Luqman dan keluarganya itu mengajarkan kepada anak-anaknya tentang hal-hal bakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Gitu. Jadi Allah mengabadikan. Jadi di situ, coba tadi yang wahnan ala wahnin apa tadi? Nah, di surat berapa ya Mi tadi Mi? Ayat 13 dan 14 itu wahnan ala wahnin. Wa fisoluhu fi amaini. Coba tolong Umi jelasin sedikit kandungan arti dari ayat 13 dan 14 tadi. Silakan Mi. Ketika Luqman berkata wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idzuhu. Dan ketika Luqman berkata kepada siapa? Kepada anaknya. Libnihi, li itu harfu jarin. Libnihi. Nah, jadi setelahnya harfu jarin itu ada huruf yang harus dimajrurkan karena ada harfu jarin. Ya, wa idz qala Luqmanu libnihi, kepada anaknya. Libnihi, hi-nya itu domir isim domir yang kembali kepada Luqman. Ya, wa huwa ya'izuhu. Ya, ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia memberikan nasihat. Wa huwa ya'izuhu, lagi-lagi hu-nya isim domir kembali lagi kepada Luqman. Ya. Luqman berkata, wahai anakku, kalau dalam bahasa Arab ya bunayya. Nah, wahai anakku. Nah, apa yang dikatakan Luqman kepada anaknya? La tusyrik billah. Jangan engkau menyekutukan Allah, ya. Menyekutukan Allah berarti menganggap ada kekuatan lain selain daripada kekuatan Allah. Karena itu merupakan sezolim-zolimnya dosa, sebesar-besarnya dosa. Karena dosa menyekutukan Allah adalah salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Luqman memberikan nasihat kepada anaknya seperti itu? Karena dosa syirik itu, dosa musyrik itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena terlalu besar dosanya. Inna syirka la dzulmun azim, kata Luqman kepada anaknya. Sesungguhnya musyrik atau syirik atau menyekutukan Allah itu adalah sezolim-zolimnya dosa. Jadi makanya kita di sini hati-hati ya. Kalau kita berkata, berobat di sana yuk, di sana enak, orangnya bisa nyembuhin, manjur, itu kan berarti kita udah syirik, gitu. Udah menganggap bahwa yang menyembuhkan orang itu, padahal sejatinya sakit itu datangnya dari Allah dan Allah juga yang menyembuhkan, termasuk COVID dari Allah. Halo Mi. Wifi-nya nih. Sinyalnya Pak di sana. Ya, iya, saya sambung lagi ya. Juga mungkin buat anak-anak. Umi, maaf, suaranya nggak kederas. Umi suaranya nggak jelas. Dan kami perintahkan kepada setiap manusia, ya, kepada kalian semua, kepada semua hamba, semua manusia ciptaan Allah, ya, untuk ya berbuat baik atau berbakti biwalidayhi, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kenapa? Kalau tadi ayat 13-nya kita ditekankan bahwa
kita dilarang untuk menyekutukan Allah. Nah, sekarang ayat 14-nya. Nah, kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama dan berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Hamalathu ummuhu, ya. Apalagi terlebih lagi kepada ibu, ya. Kenapa? Ya, hamalathu ummuhu, karena ibunya yang mengandungnya. Nah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kalau orang mengandung kan semakin lama semakin lemah. Ya, sebulan, 2 bulan, apalagi pas ngidam, Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah. Itu mual, enek, pusing, sampai ada yang dirawat, sampai berbulan-bulan, ya, merasakan enek, pusing, muntah, tidak enak makan, tambah parah, bukan bertambah parah, bertambah lemah. Ya kan, semakin lama perutnya semakin membesar, bertambah lemah, ya, wahnan ala wahnin. Nah, selanjutnya wa fisaluhu fi amain, dan memberikan ASI, menyusuinya, ya, selama kurang lebih 2 tahun, ya. Setelah berjuang, ya, memperjuangkan antara mati dan hidup. Ya kan, namanya orang melahirkan itu berjuang loh antara mati dan hidup, ya. Apalagi ketika orang tua kita ingin mengeluarkan kita, kemudian pendarahan, subhanallah. Ada yang sampai meninggal dunia, rela meninggal dunia demi anaknya. Ya, itu perjuangan yang luar biasa. Ya, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, dan memberikan susu, memberikan asinya kurang lebih selama 2 tahun. Ya, kemudian selanjutnya ditekankan lagi, anushkurli, bersyukurlah kamu kepadaku. Li-nya itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Aniskurli, bersyukurlah kepadaku, ya. Nah, aniskurli itu li-nya juga harfu jarin, yang artinya domirnya domir anak, ya. Kembali lagi ke Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala. Skurli, bersyukurlah kamu kepadaku, walidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ya. Ilayyal masir, dan kepadakulah engkau akan kembali. Kita asalnya dari Allah dan kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada sahabat bertanya, "Ya Rasul, kepada siapa aku berbakti?" Ya, setelah kepadamu, ya, setelah kepada Allah, ya Rasul. Ibumu, kata Rasul. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. 3 kali menekankan Rasulullah, ya, bahwa kita harus berbakti kepada ibumu, ibumu, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Kata sahabat. Baru bapakmu. Luar biasa kan Rasul? Ya, luar biasa. Ya, Rasul menekankan kita semua sebagai umatnya untuk berbakti kepada ibu dan ibu, baru bapak. Kenapa? Karena luar biasanya ibu mengandung kita, menyusui kita, melahirkan, berjuang antara mati dan hidup, kemudian menyusuinya, merawatnya sampai kita dewasa, sampai kita berhasil. Ya, makanya Nabi menekankan 3 kali berbakti kepada ibu. Ya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung daripada murka orang tua. Ya, jadi kalian pasti paham kenapa Nabi Muhammad SAW menekankan kepada kita sebagai umatnya agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? Ya, jadi karena Allah ridho itu tergantung daripada ridhonya orang tua. Berarti di sini surganya kita ada pada telapak kaki ibu kita. Ya, jadi jangan pernah mengatakan sesuatu hal yang membuat hatinya sakit, yang membuat hatinya sedih, ya. Karena Allah juga melarang kita, wala taqul lahuma uff. Jangan pernah berkata,
apalagi sampai membuatnya menangis, memakinya, mencacinya, ya, berkata ih aja nggak boleh, apalagi kita kadang-kadang kan suka marah-marah, suka membuatnya kecewa, ada lagi sampai membuatnya nangis. Nauzubillah min dzalik. Ya. Saya kira itu saja Pak Lulus yang Ya, Umi, makasih saya tekankan di sini bahwa pengabdian kita kepada orang tua adalah jalan kesuksesan kita, ya, menuju ke gerbang kesuksesan, mulai dari ridhonya orang tua. Itu Pak Lulus. Ya, makasih Bu Ustazah Umi Makasih, Juliana Umi. yang sudah menyampaikan sedikit makna dari ayat yang sudah kita baca. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dan kita semua bisa paham apa yang sudah diterangkan oleh Ustazah Umi, bahwa memang yang pertama tadi dalam surat Luqman itu kita selalu diajarkan oleh orang tua kita untuk tidak berlaku syirik, ya. Syirik artinya syirik itu tadi menyekutukan Allah. Nah, yang kemudian yang kedua, yang di ayat selanjutnya itu kita harus berbuat berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena pertama kepada ibu kita, ibu, nah, dan bapak. Karena memang kalau anak-anakku sekalian bertanya atau berbincang dengan orang tuanya, terutama ibu, bagaimana rasanya pada saat mengandung dan kemudian melahirkan, pasti anak-anakku sekalian paham, ataupun mungkin ketika mendampingi ibunya yang sedang melahirkan adik kalian, nah itu bisa kalian lihat bagaimana susahnya. Jadi itu mudah-mudahan pagi hari ini kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama kembali lagi, semoga apa yang kita baca, Al-Quran yang kita baca menjadikan obat buat kita semua. Amin. Segala penyakit yang ada di dalam tubuh kita ataupun sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita semua bermohon untuk anak-anak sekalian agar dimudahkan dalam menerima pelajaran, gitu ya. Kemudian buat orang tua, buat Bapak Ibu guru, buat orang tua kalian semoga dilancarkan segala urusan-urusannya dalam hal mencari nafkah untuk kalian semua. Ya, saya doa pendeknya ya. Kita berdoa, kita baca suratul Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu ya Karim. Allahumma bisyiril Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah wa bil karamatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya mali abdihi wa yaghfir wa yarham. Allahumma ya dal fi al bala, ya Allah wa ya dal fi al bala ya rahman, ya dal fi al bala ya rahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ucapkan terima kasih pada anak-anakku sekalian. Ini ada 30 orang ya, berarti dikurang 3 orang jadi anak-anak sekalian jumlahnya 26. Alhamdulillah yang sudah bergabung dengan pada pagi hari ini ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang sama. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Pak Lulus. Ya, selamat belajar. Selamat belajar ya. Jangan lupa habis ini langsung masuk ke grup kelas masing-masing. BDR. Ya, BDR. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Boleh kamu live. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu Rohimah jangan keluar dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Yang lainnya. Ya, Bu Imah. Ya, yang lainnya lain boleh keluar. Yang lain boleh keluar, Bu Imah. Pelajaran geografi ya, IPS 2. Jangan keluar dulu ya. Iya. Oh iya. Yang lainnya boleh keluar.